Guys, kalian tahu nggak sih ada tradisi menyembah anak kecil di Nepal? Jadi ini adalah sebuah tradisi di Nepal yang mempercayai bahwa ada manusia dengan julukan Dewi Kumari. Guys, cowok ini kaget banget pas tahu kucing kesayangannya itu adalah seorang cewek yang cantik banget. Ini akhirnya nggak nyangka banget sih. Jadi awalnya ada cowok bernama Michael yang memang suka banget sama binatang. Akhirnya dia memelihara seekor kucing yang bernama Betty. Tapi Betty itu nggak mau sama orang lain di keluarganya, cuman mau deket sama Michael doang. Namun tambah hari, sikap Betty itu tambah aneh, nggak mau makan. Terus Betty itu suka banget di tempat-tempat yang gelap dan tersembunyi. Sampai suatu malam Michael nyariin Betty itu nggak ada. Dan dia kaget banget pas di dapur, dia lihat ada cewek lagi ngambilin makanan. Dia lebih kaget lagi pas ceweknya nengok, itu tuh mukanya bener-bener kayak kucing guys. Tapi awalnya cowok itu berpikir kalau misalkan ini adalah orang jahat doang. Tapi lama-kelamaan dia merasa kok mukanya aneh kayak kucing. Bahkan dia bisa meong-meong. Akhirnya si Michael benar-benar teriak dan minta tolong ayahnya karena merasa kalau misalkan Lana itu aneh. Tapi pas ayahnya datang, ayahnya nggak lihat Lana sama sekali. Tapi Betty malah ada di kursi Lana. Dan pada suatu malam dia kaget banget melihat ini. Cowok ini kaget banget setelah melihat kucing kesayangannya berubah menjadi gadis cantik. Walaupun dia sempat shock, akhirnya Lana yang merupakan manusia kucing menjelaskan semuanya. Kalau misalkan dia itu memang kucing setengah manusia. Dan seringkali dia tuh ketangkep basah pas lagi berubah kayak gini. Jadi ya tuh dia diusir dari rumah orang. Karena dia bilang dia itu sering banget jadi kucing di siang hari, pas malam tuh dia jadi manusia. Anehnya Michael itu bisa menerima semuanya. Tapi pas keesokan pagi dia bingung banget Betty kok diem banget. Bahkan dia itu sering mancing Betty supaya berubah menjadi Lana. Tapi Betty bener-bener kayak biasa aja, seperti kucing pada biasanya. Bahkan dia itu sering maksa Betty untuk berubah menjadi Lana karena dia tuh udah mulai kangen sama sosok Lana itu. Tapi dia mulai menyadari apakah Lana itu hanya ada di dalam mimpinya aja. Dan Betty itu memang hanyalah seekor kucing. Ya mungkin kadang-kadang sikapnya itu aneh karena dia itu lagi beradaptasi aja sama lingkungannya. Tapi bagaimanapun Michael masih merindukan sosok Lana dan berharap kalau misalkan Betty itu bisa berubah kembali menjadi Lana. Guys, bener gak sih kalau Free Fire akan kolaborasi sama Naruto? Rumor ini tuh mulai beredar dan banyak orang yang tertarik banget. Ini juga bukan kali pertama Free Fire dirumorkan berkolaborasi dengan anime ternama. Karena sebelumnya juga dirumorkan kalau FF itu akan berkolaborasi dengan Attack on Titan. Namun guys, sayangnya kabar ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena belum ada konfirmasi resmi dari pihak Garena terkait kolaborasi ini. Kalau kalian setuju nggak? Guys, tahu nggak sih lebah bisa rame-rame menghabisi ratunya sendiri? Jadi guys, setiap koloni lebah tuh punya satu ratu. Biasanya ratu itu bertugas sebagai pihak yang mereproduksi di dalam kandang. Biasanya juga ratu lebah menentukan setiap posisi lebah dalam bertugas. Tapi guys, mereka ini lagi berkerumun kayak gini rame-rame. Ternyata mereka lagi kerja sama untuk menyerang ratunya. Biasanya mereka berkerumun super erat kayak gini untuk menggencat ratunya di dalam sini. Karena di akhir usia ratu lebah, ia akan berhenti memproduksi feromon. Nah, hal itu membuat para lebah berpikir kalau ratu lebahnya itu adalah penyusup di koloni. Akhirnya mereka memutuskan bekerja sama sebanyak ini untuk menghabisi ratunya sendiri. Guys, kamu tahu gak sih kalau boneka kamu bisa menjadi tempat favorit tungau? Kalian lihat aja kotornya boneka ini kalau nggak divakum. Karena mainan yang bertekstur lembut seperti boneka menjadi salah satu pilihan rumah untuk tungau. Kalian bisa rajin mencuci boneka kalian, atau bisa juga boneka kalian divakum sebanyak seminggu sekali. Selain menjadi bersih, boneka kamu juga menjadi baru kembali. Guys, tahu nggak sih ternyata ini cara pembuatan sarung tangan karet? Dimana di pabrik besar ini bisa memproduksi 45.000 sarung tangan karet per jamnya. Jadi awalnya di pabrik akan menggunakan cetakan aluminium atau keramik yang bentuknya tangan kayak gini. Lalu akan dicelupkan larutan air, sabun, dan pemutih. Nah, terus sarung tangan harus dipastikan bersih banget. Jadi masuk proses ini guys. Terus nantinya sarung tangan nggak sampai situ aja. Mereka akan masuk kembali ke dalam bak yang berisi bahan kimia. Terus nanti ya, saatnya sarung tangan karet ini diperkuat oleh pabrik dengan menggunakan bahan kimia peningkat stabilitas. Bahkan guys, untuk memperkuat karet, abis ini pabrik itu memanggangnya dengan oven. Untuk menghasilkan sarung tangan karet yang elastis, tahan lama, dan juga pastinya fleksibel. Terus saat ini sarung tangan karet sedang dikeringkan. Nah, terus di sini para pekerjanya tinggal mengambil sarung tangannya. Nah, terakhir sebelum pengemasan harus dites dulu kualitasnya. Guys, tahu nggak sih ini cara penjaga tol menahan tangis dan tetap tersenyum saat bekerja? Jadi wanita ini adalah seorang penjaga tol di Tiongkok. Terus dia terlihat lagi menangis banget, tapi dia terus mengusap air matanya dan tetap tersenyum. Dimana di sini dia awalnya tuh menangis karena dia menolong sebuah mobil yang dimana mobil itu tengah mogok dan akhirnya menyebabkan antrian yang panjang. Nah, terus pengemudi lain yang lewat ke dia itu malah maki-maki dan ngomel ke dia dan menyebabkan dia benar-benar sedih banget. Tapi di sini kita bisa belajar dia itu profesional banget
Dia tetap berusaha tersenyum untuk melayani pengemudi lainnya. Guys, tahu nggak sih para astronot pernah nekat pesen pizza dari luar angkasa? Jadi ini pertama kali dilakukan oleh seorang astronot bernama Mike Massimino. Dan dia mengaku kalau dia jenuh banget dan kangen banget sama pizza. Akhirnya ia memesan pizza saat perjalanan pulang kembali ke bumi. Jadi mereka dikirimin paket pizza dari bumi dan meraciknya di luar angkasa. Walaupun rasanya nggak sama seperti pizza yang mereka biasa makan di bumi, tapi menurut mereka itu udah menyenangkan dan lezat banget. Nah, walaupun pizza terbang-terbang kayak gitu, tapi mereka tetap menikmati momen bersama-sama makan pizza di luar angkasa. Guys, tahu nggak sih apa yang dirasakan astronot kalau muter-muter kayak gini di luar angkasa? Jadi ini adalah seorang astronot yang lagi melakukan percobaan kecil. Dengan bantuan temen yang ada di atas, dia meringkuk seperti bola kecil dan berputar seperti ini. Untuk melihat apakah dengan berputar seperti itu dia akan merasa pusing? Karena menurutnya sangat sulit banget untuk pusing di luar angkasa. Karena awal-awal dia mengakui pertama kali di luar angkasa ia merasa pusing. Tapi kalau udah lama-kelamaan mereka bisa beradaptasi dan tidak merasakan pusing lagi. Nah, namun setelah dia mencoba percobaan untuk berputar, ia bilang rasanya hanya pusing ketika ia berhenti berputar. Tapi setelah itu normal banget, dia nggak ngerasain pusing sama sekali. Guys, kalian tahu nggak sih ada tradisi menyembah anak kecil di Nepal? Jadi ini adalah sebuah tradisi di Nepal yang mempercayai bahwa ada manusia dengan julukan Dewi Kumari. Di mana Dewi Kumari ini adalah dewi hidup yang disembah di sana. Mereka diangkat sejak usia masih sangat kecil sekitar 3-5 tahun. Jadi anak kecil ini harus melepaskan masa kanak-kanaknya untuk menjadi Dewi Kumari. Dia nggak bisa bermain seperti anak-anak biasanya. Dia juga nggak boleh bicara dengan orang lain selain keluarganya. Dewi ini harus tinggal di kuil. Bahkan kakinya juga nggak boleh menyentuh tanah, jadi harus digendong kayak gini. Tapi nanti ya dia bisa kembali menjadi manusia biasa kalau dirinya sudah mendapatkan menstruasi pertamanya. Dan nanti ya posisinya akan digantikan oleh gadis lainnya. Guys, pernah gak sih bayangin rasanya kalau kamu ditelan paus? Yang pertama harus kamu tahu tidak semua paus bisa menelan manusia. Karena ada sebagian spesies laut yang memiliki mulut sempit. Contohnya orca dan paus bergigi. Nah, kalau misalkan kamu ketelan paus kayak gini, kamu akan disambut pertama-tama tuh oleh gigi tajam paus. Terus tubuh kamu akan masuk ke dalam kerongkongan paus yang sempit banget. Biasa paus juga menelan mangsa dengan posisi kepala duluan yang masuk. Nantinya tubuh kamu akan masuk ke dalam 4 lambung paus yang penuh cairan asam. Dan kemungkinannya itu kecil banget untuk kamu dimuntahkan kembali sama paus. Karena paus jarang banget memuntahkan mangsanya. Guys, kamu tahu gak sih kalau boneka kamu bisa menjadi tempat favorit tungau? Kalian lihat aja kotornya boneka ini kalau nggak divakum. Karena mainan yang bertekstur lembut seperti boneka menjadi salah satu pilihan rumah untuk tungau. Kalian bisa rajin mencuci boneka kalian, atau bisa juga boneka kalian divakum sebanyak seminggu sekali. Selain menjadi bersih, boneka kamu juga menjadi baru kembali.